Shalom, apa kabar semua? Loh, kok kayak nggak ada orang, apa kabar semua? Ya, warga Nabire, dimanapun saudara berada yang sempat mendengar firman Tuhan ini lewat toa atau speaker apa yang dipancarkan dari gereja di GPI Karangmulia ini, Tuhan memberkati suara semuanya juga. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya percaya semua kita, termasuk saya juga, lupa sudah berapa ratus kali nyanyi lagu ini. Jadi sepertimu Yesus, dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Ada yang pernah ngitung nggak sudah berapa kali kira-kira? Tapi pasti nggak lebih atau 5 kali. Loh ayo jawab dong, lebih atau 5 kali? Nah, 100 kali ada kira-kira? Saya tanya coba jawab. Ada 100 kali kira-kira pernah nyanyikan lagu ini? Jadi sepertimu Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita. Menurut saudara, kalau kita berdoa dengan kalimat ini, jadikan aku sepertimu Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiran, itu kira-kira saudara memikirkan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Seperti lampu Aladin, seperti ahli sulap, tukang sihir, langsung berubah gitu. Ayo cepat, begitu atau tidak? Tidak. Jadi bagaimana menurut saudara? Kalau doa ini Tuhan jawab, lah kok diam semua? Kalau doa ini Tuhan jawab, lalu Tuhan itu buat apa atas hidup kita? Ya saya tahu warga Nabire mendengar ini gak bisa jawab, para saudara jauh. Di dalam gedung ini, coba kira-kira bentuknya seperti apa kalau Tuhan menjawab doa kita ini? Menjadi sepertimu Yesus dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Apa itu? Dua orang, cepat jawab. Kira-kira bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita dengan pujian ini? Ayo, saya tunggu pokoknya. Saudara jawab, ya udah, habis ini saya pulang gitu aja. Kira-kira bagaimana Tuhan menjawab doa kita ini? Menjadi sepertimu Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita. Apa? Lewat Roh Kudus. Wah, terlalu rohani. Ya, Roh Kudus itu sebagaimana? Jadi selalu berkat, bukan? Ayo, yang belakang-belakang. Ujian, proses, masalah. Yang belakang saya belum dengar. Halo. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita lewat pujian ini? Proses, masalah, ujian. Betul. Yang belakang saya ingin dengar. Lewat apa? Oh, ayo. Lewat apa kira-kira? Satu orang dari bagian belakang. Supaya saudara ikut berpikir. Penderitaan. Betul itu? Enggak, itu jawaban penderitaan tadi. Saya kurang dengar. Oke. Saudara, ketika Tuhan menjawab doa kita untuk menjadi serupa seperti Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita, jawabannya adalah semuanya betul. Cuma pengkalimatannya saudara nggak semudah harus orang berpikir. Jawabannya adalah lewat yang gak enak. Amin. Lewat yang gak enak. Maka itu kalau saudara hidup sebagai murid Tuhan Yesus dan cari yang enak terus, pasti itu salah. Nah, sekarang sebelum lanjut, ya saya gak mau ngajar kepada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang gak mau belajar dan gak mau berubah. Jadi saya tanya kepada saudara, siap nggak untuk Tuhan izinkan selalu mengalami yang tidak enak di hidup ini? Ayo jawab, siap atau tidak? No, ada yang diam aja di sini nggak jawab itu. Siap atau tidak? Harus, mau tidak mau. Saudara, seringkali dalam hidup kita memikir Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, kita ikut ibadah, kita aktif dalam pelayanan. Semua hal-hal rohani yang kita buat ternyata
sebagian besar dari konsep hidup kita adalah mengharapkan aku diberkati. Sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus, sebagian besar orang-orang percaya melakukan apa saja secara rohani, secara kegerejaan, ternyata motivasi kita hanya supaya diberkati. Nah, ini salah. Mendengar kata berkat itu jangan mikir hanya yang enak-enak saja. Oh, nggak ada yang ngamen. Janji lo ya, yang nggak mau belajar pulang aja sudah. Ini kita yang mau belajar. Saya ulangi lagi, mulai hari ini pakai konsep Tuhan kita. Mendengar kata diberkati, mendengar kata mencari berkat, mendengar kata mengejar berkat, buang jauh-jauh itu hanya yang enak-enak saja. Nggak amin lagi. Setuju gitu loh, saudara, susah bener sih ini. Amin. Mendengar kata berkat, saudara harus masukkan konsep penderitaan. Mendengar kata diberkati, saudara harus masukkan proses yang tidak enak. Betul? Jadi bagian dari berkat bukan saja yang enak-enak, bukan saja yang baik-baik, bukan saja yang manis-manis. Gak amin lagi. Ini gimana sih orang-orang ini? Memang gak enak ya, tapi itu prosesnya. Betul? Saya percaya saya tidak perlu menunjukkan ayat per ayat dalam kitab suci, tapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita sudah sering dengar. Jadi kalau saudara, Tuhan jawab doa kita yang hari ini kita naikkan bersama-sama. Jadi sepertimu Yesus dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. 1. Siap difitnah atau tidak? Nah lo, ayo lo, siap difitnah atau tidak? Yang benar. Saya doakan supaya Tuhan jawab semuanya ngalami fitnah hari ini. Loh, kalau enggak ada gunanya dong. Menjadi seperti Yesus kok. Siap disalahkan? Walaupun enggak salah, Tuhan kau dengar semua kata-kata kami ini Tuhan. Siap dirugikan? Nah, ada yang pura-pura tuli itu. Buang jauh-jauh konsep diberkati, konsep berkat dalam hidup kita tentang yang enak-enak. Buang jauh-jauh. Siap? Maka kalau tidak, kita tidak akan mengalami kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan dan sediakan untuk kita. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak enak harus, catat ini ya, sebagai murid Tuhan Yesus yang benar, maka hal-hal yang tidak enak harus jadi makanan kita sehari-hari. Nah, ada yang diam-diam lagi. Amin. Nah, pertanyaan berikut baru saya tunjukkan ayatnya. Mengapa untuk menjadi sama seperti Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak? Saya berikan 2 jawaban dan saudara milih. Yang menghalangi kita ini jadi seperti Yesus, itu bentuknya apa? Yang menghalangi kita jadi seperti Yesus, bentuknya berupa apa? Egois, keinginan yang umum itu loh, cuma 4 huruf kok. Dosa. Wih, bentot, hebat jawaban. Awas ya Tuhan, tutup nanti. Jadi yang menjadi penghalang, mengapa kita nggak bisa jadi seperti Yesus dalam kerinduan Tuhan? Karena ada dosa. Nah, ini yang kedua kita pikirkan. Hanya ada 1 ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan sih kita ini bisa berhenti atau stop berbuat dosa.
Ternyata enggak, 2 ayat, 3 ayat, cuma 1. Nah saya tanya dulu, kalau cuma 1 ayat yang tertulis di Alkitab memberitahu kita bagaimana cara kita berhenti berbuat dosa, berarti gampang atau susah untuk berhenti berbuat dosa? Ayatnya cuma 1. Ayo, gampang atau susah? Cuma 1, bukan 10. 2 aja tidak, hanya 1. Ayo, gampang atau susah? Awas jawabnya gampang-gampang susah. Saya nggak butuh jawaban itu. Jadi jawabannya gampang atau susah? Kalau cuma 1 ayat yang memberitahu kita bagaimana kita berhenti berbuat dosa. Ayo, gampang atau susah? Wih, luar biasa. Tuhan anakmu hebat-hebat di sini. Warga Nabire, entah saudara sedang apa, tapi inilah prinsip yang Alkitab ajarkan. Untuk berhenti berbuat dosa bukan lewat pelayanan doa kelepasan, bukan lewat doa puasa, bukan ini, bukan itu. 1. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi gampang sekali. Udah, 1 Petrus 4 ayat 1. Sederhana firman ini, tapi inilah kebenaran. Jadi karena siapa? Ayo, jadi karena siapa? Kristus. Nah ini kan doa kita. Ku mau jadi sepertimu Yesus dalam perkataan, perbuatan, pikiranku. Jadi karena Kristus telah ngapain? Ayo baca, telah ngapain? Menderita penderitaan fisik, penderitaan badani. Lalu lu jangan bilang kamu kok saja baca, saya gitu. Jadi saya pun harus juga mempersenjatai diri saya dengan pikiran yang demikian. Yang apa? Jangan bilang demikian lagi, Bu, ini pertanyaan saya. Yang siap menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani atau secara fisik, katakan dengan kencang kalimat terakhir. 1, 2, 3. Loh kok iya saya? Iyalah. Ulang. 1, 2, 3. Saya telah berhenti berbuat dosa. Kapan? Ayo balik lagi, kapan? Setelah saya siap menderita penderitaan badani sama seperti Kristus. Kok diam semua? Coba colek sebelah kiri kanannya. Siap menderita enggak? Ayo tanya sana, kiri kanan. Jawil yang dari belakang. Coba nih, siap menderita enggak? Saudara, harus begitu dalam hidup kita. Amin. Jadi untuk berhenti berbuat dosa tidak ada cara apapun yang surga berikan buat kita kecuali satu cara ini. Apa tadi? Menderita secara fisik, secara badani. Maaf, saya berikan contoh yang mungkin kurang baik, tapi ini sangat mudah. Saya percaya semua kita pernah mengalami hal-hal ini. 1. Waktu kita sakit parah, buka mata aja nggak bisa, ngomong cuma sempat mikir dosa nggak? Kalau sempat ya kurang ajar, betul tuh orang. Kalau sudah mangap gitu mikir dosa lagi. Lu ngerti nggak maksud saya tanyain? Kalau kita sedang sakit parah, aduh buka matanya nggak bisa. Saya masih ingat tahun berapa itu ya, nggak tahu sih saya ingat nggak. Itu pertama kali saya kena malaria. Aduh sudah lama sekali. Waktu itu yang ngerawat saya Dokter Ayu dari Kota Lama. Sampai bingung dokter, saya sudah infus 3 hari itu sudah. Buka mata aja nggak bisa. Sudah. Nah, ketika kita mengalami penderitaan fisik waktu sakit, mikir dosa atau tidak? Jawab. Tidak. Nomor 2, waktu kita terjepit dengan masalah, aduh rasanya untuk bernapas
apa saja, bergerak aja. Pernah nggak ngalami masalah sampai seperti itu? Dikencet betul-betul, nggak bisa tidur sampai nggak bisa mikir. Saya tanya, pernah tidak? Kalau belum, saya doakan supaya saudara ngalami. Ngerti nggak maksud saya ini? Nah, ketika kita sedang dalam himpitan masalah, tekanan berat sekali, saya tanya lagi, sempat mikir dosa enggak? Jawablah cepetan. Enggak. Keterlaluan juga kalau orang sudah digencet masalah gitu masih mikir dosa. Nah, inilah bukti ketika fisik kita mengalami penderitaan dengan cara yang beda-beda. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Disitulah dosa itu nggak ada di hidup kita. Yang ketiga, seperti Yusuf, waktu dia di Mesir, nggak ada apa-apa lagi. Dia nggak sempat mikir dosa, karena pikirannya diarahkan kepada Tuhan yang memberikan dia visi, yang menyuruh dia ke Mesir lewat kakak-kakaknya. Dia nggak mikir dosa lagi. Jadi dosa besar maupun dosa kecil yang dimulai dengan rasa ingin berbuat dosa, jangan berdoa, nggak ada gunanya. Tapi siapkan penderitaan secara fisik. Renungkan ya, contoh-contoh kecil. Orang ingin berhenti rokok nggak bisa didoakan, karena itu pilihan. Kalau dia siap menderita ketika nggak merokok, ya saya sih nggak pernah merokok, tapi saya pernah melihat orang yang saya tunjukkan ayat ini 1 Petrus 4 ayat 1 untuk berhenti. Katanya, woi, begitu dia stop rokok, penderitaan fisiknya itu ngeri. Nah, kalau dalam istilah narkoba, ini orang sakau. Saya berapa kali nangani orang narkoba, ayat ini yang saya pakai. Ketika tubuhnya minta barang jahat itu, macam-macam, ada yang menjambak rambutnya sampai lepas satu genggam. Waduh, saya pikir ini kekuatan apa? Jangan coba, pernah coba enggak? Jambak dia sampai lepas. Dia bilang sakit. Ada yang bentukkan kepalanya ke dinding. Sampai saya tahan dengan tangan saya. Telapak tangan saya yang bengkak. Waduh, saya bilang mati nih orang nanti. Ada yang guling-guling. Dia bilang saya rasa dicabut semua tulang saya. Nah, ternyata saya menghitung sama seperti waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Dari pengalaman saya menolong banyak orang ingin lepas dari dosa, baik itu rokok, baik itu alkohol, baik itu perjudian, baik itu narkoba, baik itu pornografi, semuanya. Ayat ini yang menolong. Tapi ditemani orang itu, nggak boleh tidak. Kuat, kamu harus kuat, walaupun sakit. Kalau mau berteriak, berteriaklah. Nah, dari mereka saya pernah punya pengalaman yang unik. Untuk lepas dari narkoba itu, dia rasa panas luar biasa. Dan dia berendam di bak mandi, saudara. Setiap hari. Ya udah, saya biarkan. Apa yang kamu rasa enak, asal bukan barang itu kamu cari, di situ. Nah, ternyata 3 hari ini waktunya. Hari pertama penderitaan, hari kedua lebih menderita lagi. Begitu iblis tidak dituruti keinginannya, siap menderita secara fisik. Hari ketiga mulai turun kekuatannya, dan hari keempat lepas. Kira-kira 90 sekian persen. 3 hari, hari keempat beres. Ada berapa yang sampai seminggu, itu tergantung kemauan. Maka itu kalau ada yang ingin lepas alkohol, lepas judi, lepas rokok, lepas dosa-dosa yang lain, biarkan penderitaan fisik itu kita alami, pasti stop. Kira-kira setuju gak yang pernah ngalami itu? Lepaskan perasaan untuk tidak ingin menderita, maka kita akan lepas dari dosa. Katakan amin. Inilah cara yang luar biasa. Maka itu saya katakan tadi, apa bentuk jawaban doa yang kita naikkan? Tuhan Yesus, aku mau jadi sama seperti Engkau dalam perkataan, pikiran, perasaan, perbuatan,
Lewat apa tadi? Jangan itu yang umum, yang tidak enak, yang kita alami. Kalau kita tahan, kemenangan akan luar biasa dalam hidup kita semuanya. Amin. Mari kita lanjut. Salah satu bentuk penderitaan yang sering kali kita tidak menyadari, itu namanya berkorban. Betul? Kalau saudara mendengar kata berkorban, langsung mikir apa di benak kita? Apa? Sakit, menderita. Bukan itu yang umum secara gereja. Duit memberi. Ternyata sama. Berapa banyak pun yang kita beri, kalau belum merasa sakit, itu nggak dihitung oleh Tuhan. Karena berkorban itu pasti sakit. Nah, kira-kira bentuk berkorban bagaimana sampai rasa sakit? Ayo jawab. Loh, bentuk berkorban bagaimana sampai rasa sakit? Ayo. Nah, berarti nggak pernah berkorban semua, nggak bisa jawab. Oke, kita baca ayat ini. Tapi jangan saudara mikir, wih, ini kok duit lagi? Enggak. Ini ukurannya. Markus 12 ayat 44. Saya nggak hanya bicara duit ini, tidak ya, lebih daripada itu. Saya nggak hanya bicara duit. Markus 12 ayat 44. Nih, betul tadi. Sebab mereka semua. Nah, siapa yang pernah baca perikop ini? Siapa mereka semua di ayat-ayat yang di atas? Orang-orang kaya. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Nah, kalau kita berkorban dari kelimpahan kita, itu bukan korban. Karena itu dari kelebihan kita. Nah, sebelum saya baca terus, coba matikan dulu, John. Ya, supaya kita nggak terpengaruh. Begini, berkorban itu nggak harus uang. Waktu bisa kita korbankan tidak? Ayo, bisa atau tidak? Sangat bisa. Tenaga bisa kita korbankan tidak? Bisa. Ide, pendapat kita bisa korbankan tidak? Jadi apa saja, termasuk, sering dengar nggak kata korban perasaan? Sering tidak? Itu artinya apa? Ayo, korban perasaan itu artinya apa? Disakiti. Nah, ini contoh yang paling baik. Kalau saudara tidak pernah menjadi korban perasaan, berarti kita nggak pernah merasakan korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban semuanya. Harus rasa sakit, itu baru benar. Nah, mulai mukanya nggak enak semua dari sini kelihatan nih bacanya. Ngerti maksudnya? Jangan berkorban, jangan memberi karena kelimpahan kita. Jangan. Ketika saudara buat sesuatu untuk orang lain di tengah kesibukan, maka Tuhan akan menilai itu. Ngerti maksudnya? Akan menilai itu. Nah, ini yang kita harus tahu. Oke, kembali Markus 12:44. Yang Tuhan minta begini. Lagi sekali gak cuma uang ya. Jangan hanya mikir uang. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Siapa yang pernah menanyakan Tuhan, mengapa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, contoh-contoh pengorbanan kok mesti janda? Pernah mikir nggak itu saudara? Kok nggak ada duda gitu misalnya? Aduh maaf. Ya, kok nggak ada bapak-bapak itu? Pasti janda, betul tidak? Nah, siapa pernah tanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab apa kepada saudara? Saya tanya. Ingat janda Sarfat.
Betul? Ingat janda dengan anaknya itu. Oh banyak lagi. Ayo, siapa pernah tanya dan Tuhan jawab apa? Kenapa janda? Ayo. Karena kalau janda berarti dia nggak punya suami. Berarti dia nggak punya siapa yang bisa diandalkan dalam hidup. Jadi seharusnya janda itu pelit atau suka memberi? Seharusnya. Ayo jujur jawab, seharusnya. Janda itu pelit atau suka memberi? Pelit. Karena dia nggak punya siapa-siapa lagi bisa diandalkan. Nah ini konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Berapa? Baca 1, 2, 3. Semua yang ada padanya, yaitu. Jadi artinya 0 minus. Jangan saudara berpikir, kejam sekali Tuhan saya, kok sampai seperti itu. Bukan kejam. Prinsipnya begini. Kalau toh kita harus berkorban, lagi sekali, nggak usah uang dulu, waktu. Siapa pernah merasakan pertolongan orang bukan bentuk materi, cuma datang di tengah kesibukannya, kita tahu dia sibuknya luar biasa, lalu dia datang kepada kita dalam kesusahan, dan dia nggak bawa uang, nggak bawa barang, nggak bawa, cuma datang memberi support, kata-kata yang menguatkan, mungkin mendoakan, menghibur. Saya hargai nggak orang seperti ini? Lo jawab menghargai nggak? Sangat. Jadi berkorban sampai habis itu nggak harus uang, waktu. Tapi kalau saudara tahu orang ini pengangguran, maaf saya ngomong ini, terus sering datang ke rumahmu, kan ngerepoti. Lo maaf, iya atau tidak? Lo jawab iya atau tidak? Ngerepoti lo, pengangguran, hari-hari kesini, ngapain kamu? Walaupun orang itu luangkan waktu. Beda nggak dengan yang pertama saya tunjukkan tadi? Nah, ini yang Tuhan hargai. Apa saja. Nah, dalam Alkitab ada konsep ini. Kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-10. Supaya saudara lebih jelas melihat bagaimana kita berkorban. Ya. Memberi seluruhnya, itu nafsu nafkahnya, semua yang ada padanya. Jadi gak harus uang. Puji Tuhan kalau saudara sudah sering mengalami itu. Nah, salah. Ayat 8, coba lihat ayat 8. Maaf ya, Yesaya 55 ayat 8. Atau Yesaya 58, maaf saya salah. Yesaya 58 ayat 10. Maaf. Coba cek dulu. Yesaya 58 ayat 10. Ya, saya baca nanti ya. Saya uraikan dulu. Ketika ada orang yang kita tahu sibuknya luar biasa, tapi ketika kita dalam kondisi terjepit, dia datang menghibur. Pertanyaan saya, apakah untuk seterusnya orang ini akan kekurangan waktu dalam hidupnya? Ngerti nggak pertanyaan saya? Siapa pernah ngalami ini? Sudah harus berangkat meninggalkan Nabire pakai kapal. Kapal sudah stum 3. Ngerti istilah itu? Maaf bagi yang nggak pernah naik kapal. Apa tuh stum 3? Stum itu bahasa Belanda. Kapal itu kalau mau berangkat bunyikan tandanya 3 kali. Yang pertama berarti masih ada 1 jam lebih. Berapa saat kemudian bunyi yang kedua, masih aman. Tapi kalau saya ketiga, itu cuma tinggal berapa menit. Tiba-tiba misalnya, ini pas kebetulan saudara lagi sakit, saudara lagi, aduh nggak bisa apa-apa. Orang ini mampir ke rumah saudara, ada kapal sestum 3. Saudara hargai nggak korban waktu orang ini? Hargai tidak? Iya. Sama kalau saudara seperti yang mau ngejar pesawat, tapi saudara sempat belok dulu. Bukan belok lagi utang, bukan, awas.
tapi belok untuk memberkati orang. Orang itu menghargai waktu saudara enggak? Nuai jawab, menghargai tidak? Sangat. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah orang ini besok-besoknya akan kekurangan waktu? Kenapa tidak? Ayo jawab supaya kita tahu berkorban. Kenapa orang ini pun gak akan kekurangan waktu? Ayo, kenapa orang ini gak kekurangan waktu? Walaupun kita tahu waktunya mepet yang dia buat sesuatu untuk kita. Jawabannya apa? Karena dia bisa ngatur waktu. Oke, bukan itu jawabannya. Kan masih ada besok lagi. Loh, betul tidak? Masa kalau hari ini kita berkorban waktu terus kita mati? Begitu atau tidak? Tidak. Nah, konsep ini yang saya pakai. Kalau saya harus berkorban sampai habis, saya nggak akan kekurangan uang kok. Besok bisa dapat lagi. Oh, nggak, amin. Ini prinsip saya hidup. Besok bisa dapat lagi. Cukup banyak sosok di Nabire, khususnya anggota tim besar tahu bagaimana saya sering mengenolkan saldo. Nggak pernah pusing, karena besok bisa dapat lagi kok. Kalau saudara nggak amin berarti pelit semua, gitu aja sudah. Amin. Apalagi zaman sekarang, mencari uang itu nggak perlu pakai jam kantor, karena ada bisnis online. Halo, betul tidak? Kira-kira di ruangan ini berapa banyak yang punya bisnis online? Tinggal tidur, uangnya masuk sendiri. Ada yang angkat tangan satu di situ. Betul tidak? Gampang. Bahkan nggak perlu punya kantor, nggak perlu punya karyawan. Pakai handphone saudara bisa juga. Jadi kalau toh hari ini uang kita habis, tinggal tidur. Kok nggak berani amin lagi? Minggu pun komputernya jalan terus. Betul John? Udah. Jadi nggak ada alasan. Oke, kita lihat ayat ini. Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau ngapain? Ayo ngapain? Menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Saya kagum pada hati Tuhan kita. Jadi saudara dan saya kalau menyerahkan sesuatu kepada orang, nah hampir 100% yang namanya orang, bukan orang-orangan, kalau menyerahkan sesuatu pasti memenuhi 3 kriteria ini. Satu, yang aku sudah gak suka. Ayo ya atau tidak? Jawab cepat, pura-pura aja. Satu, yang aku sudah tidak suka. Kedua, yang sudah hampir kadaluarsa, atau kalau enggak yang sudah basi gitu loh. Nomor 3, kira-kira apa yang nomor 3? Supaya saudara jawab sendiri. Kalau saya jawab sendiri sudah enggak enak semua nanti. Ayo, kira-kira apa yang ketiga kalau saudara ingin berbagi pada orang? Satu, yang kita sudah enggak suka. Kedua, yang sudah hampir kadaluarsa. Yang ketiga apa? Apa? Lebihnya. Terlalu baik Pak Gembala. Lebihnya enggak apa? Yang sudah enggak dipakai. Udah yang pertama tadi sudah enggak suka. Oke, yang bersama enggak dipakai. Satu lagi. Yang ketiga apa? Kalau kita manusia ini mau berbagi yang sudah rusak. Saudara, begitu pulang dari sini, awas enggak bongkar rumahnya. Apa yang masih numpuk itu? Untuk apa disimpan? Ayo, yang kulkasnya penuh dengan macam-macam itu lemari esnya. Awas. Nunggu setelah bongkar-bongkar. Ya ini tahun 2013. Wah ini tahun berapa? Awas. Jadi konsep Tuhan kita, kalau kita menyerahkan kepada orang lapar, kita boleh ganti lapar dengan kata lain. Orang yang memerlukan sesuatu harus seperti yang kita inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu. Nah, kata pertama apa? Kata pertamanya apa? Apabila. Nah, perhatikan.
penjelasan setelah itu. Apabila begini, maka ada akibatnya. Apa akibatnya? Kalau kita mau menuruti firman Tuhan dalam bentuk berkorban, maka baca terangku dong, ya, akan terbit dalam gelap, dan kegelapan pun akan seperti rembang tengah hari. Saudara, saya berusaha betul-betul untuk meyakini, menggenapi, mempercayai firman ini. Maaf, jangan tersinggung. Seandainya saudara ketemu ada saudaramu yang Kristen, tapi secara rutinitas gereja itu luar biasa. Maaf lagi sekali, ini bukan untuk menghakimi, jujur pada diri sendiri. Tapi saudara lihat suasana hidup saudara kita ini yang begitu rajin dalam semua aktivitas gereja. Maaf lagi sekali, tapi kok suasana hidup itu gelap. Nah, jangan paksa saya untuk mengatakan apa definisinya suasana hidup gelap, Daniel. Pokoknya kita ngerti lah. Ngerti maksud saya? Maka sampaikan firman ini. Bagaimana cara kamu berkorban dalam hidupmu untuk orang-orang lain? Ya, maka saya keluarkan dua kata ini, minta Roh Kudus menerjemahkan. Apabila begini, maka kamu akan begini. Ngerti maksudnya? Dan sejak hari itu saya pakai firman ini, menolong banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang bertanya, kenapa ya aku sudah begini, aku sudah begitu dengan Tuhan, tapi kok rasanya gelap ini masih ada. Bacakan firman ini. Saudara, inilah kebenaran yang luar biasa. Nah, saya akan akhiri dengan doa Bapa kami dalam pelajaran ini. Nggak usah dibaca ayatnya, semua kita sudah tahu. Seandainya ada yang belum tahu, baca Matius 6, ya, itu tentang doa Bapa kami. Tapi saya tanya kepada saudara, ini urutannya yang kita harus tahu. Bapa kami di surga, diapakan? Dikuduskanlah namamu. Apa kata lain dikuduskan? Dijaga namanya, jangan kita rusak. Oke, kita tahu. Terus datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pelan-pelan. Ketika saudara dan saya memaksa, jadilah kehendakku. Sering gak kita melakukan itu? Jawab sering tidak? Sering. Jadilah kehendakku, maka seluruh rencana Tuhan hancur. Renungkan ini, saudara. Maka seluruh rencana Tuhan hancur. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, kalimat berikut yang betul begini, supaya bumi jadi seperti surga. Itu terjemahan yang tepat. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan seperti apa? Di bumi seperti di surga. Agak enggak jelas. Tapi kalau kita berkata jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga, indah enggak hidup? Nah, sekarang kita balik. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan surga ya neraka. Nah, kalau saudara dan saya memaksa jadilah kehendakku, berarti bumi jadi seperti neraka. Gampang gak mengerti kebenaran ini, saudara? Gampang sekali. Jadi seperti neraka. Dan yang jadi neraka gak cuma hidup sendiri. Orang-orang di sekitar kita kena neraka itu juga. Sama kalau kita hidup benar. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Sama. Dimanapun kita pergi, setiap orang yang berjumpa kita pasti menikmati
Ayo, menikmati apa? Surga. Nah, setelah itu ada apa? Awas lupa. Ini yang paling kita sukai, bukan? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini yang luar biasa yang kita harus miliki dalam hidup. Kenapa? Saya bacakan dulu kenapa ada doa ini. Matius 4 ayat 2 dan 3. Kita lihat Matius 4 ayat 2 dan 3. Inilah tugas yang Tuhan harus buat atas hidup kita. Dan setelah ngapain? Ayo, setelah ngapain? Berpuasa 40 hari dan 40 malam. Baca 1, 2, 3. Akhirnya laparlah Yesus. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus lapar? Kalimat pertama ayat 4. Ayo, apa? Lalu datanglah si pencoba. Stop. Apa yang kita belajar dari dua ayat ini? Kalimat terakhir ayat 3 dan kalimat pertama ayat 4. Catat baik-baik. Ternyata iblis akan subur dan gemuk-gemuk kalau ketemu orang lapar. Aneh bukan? Lu ngerti gak maksud ini? Di mana ada orang lapar, di situ pasti ada iblis. Bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi kalau yang lapar model-model kita ini, wih, setannya berapa banyak itu? Lu ngerti gak maksud ini, saudara? Jadi kalimat berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, itu ternyata gak boleh stop hanya untuk kita sendiri. Setelah kita diberkati bisa kenyang, maka kita harus mikir orang lain yang lapar di sekitar kita supaya gak ada setan. Amin. Jumat malam saya melamar salah satu anak kami, ya di daerah Kemang di Jakarta. Saya dijemput anak saya yang lain, ternyata susah parkirnya. Tahu ada tukang parkir, tahu kalau kami putar-putar cari, dia suruh belok. Ternyata ada, kami nggak lihat. Begitu dapat parkir itu, Roh Kudus langsung ngomong kepada saya tentang tukang parkir ini. Ternyata dia orang Cianjur, orang Sunda, Muslim. Begitu saya turun, saya kasih uang dia 50.000. Saya bilang, kalau kamu tadi bukanya kurang banyak, makan. Wih, dia kaget, baru masuk kok kasih uang seperti itu. Saya bilang, namamu siapa? Wahyu. Oke, nanti selesai bapak acara ini ketemu kamu lagi. Saudara, begitu selesai acara, saya kembali ke mobil dengan anak saya itu. Terus tukang parkir ini tanya, Pak, sekian lama saya jadi tukang parkir di daerah ini, baru saya ketemu bapak orang aneh. Dia ngomong gitu. Aneh apanya? Saya tanya. Kok bapak ngasih saya uang sebanyak itu? Bahkan berapa kali dia cerita dengan polos, minta kembalian orang-orang punya mobil itu. Nah, sampai tadi pagi waktu saya landing di Sentani, dia ngecek terus. Kemarin saya bilang, ayo bapak berangkat ini pulang Papua. Begitu handphone saya buka, ada SMS dia. Nah, terus saya cerita tunggu pesawat. Wih, jauh juga Pak ya, berapa jam itu? Nah, tadi begitu landing di Nambire, karena saya beritahu kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Dia langsung kontak lagi. Karena dia bilang, saya belum pernah merasakan ada perhatian. Saya nggak banyak-banyak. Kalau dipikir uang 50.000 untuk di Jakarta juga, dia punya anak satu. Tapi ternyata bukan uang itu yang buat dia berubah. Cara saya memperhatikan dia. Saudara, beri makan. Kata makan gak harus makanan untuk perut.
Ada makanan untuk pikiran, ada makanan untuk hati, makanan untuk jiwa. Betul? Beri. Jadi ingat mulai hari ini, ketika ada orang lapar, disitulah setan bekerja. Ngeri sekali. Maka kita balik juga. Di mana suatu daerah banyak setannya, berarti di situ banyak orang lapar. Udah gitu saja. Maka tugas kita berbagi. Oh, enggak amin lagi. Belum 1 jam saya ngomong sudah lupa lagi. Amin. Ayo berbagi. Saya kagum kepada kalimat ini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang cepat, secukupnya. Apa kata lain secukupnya? Pas. Betul? Nah, ternyata doa ini Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan memberikan pas, pasti kita kurus-kurus semua. Padahal kita sekarang subur-subur. Berarti dia berinya lebih. Loh, mengapa permintaannya secukupnya kok diberi lebih? Kalau saudara masih ingat berapa tahun yang lalu Pak Edo pernah khotbah, saya juga kaget. Kenapa kita disuruh minta berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya? Pak Edo berkata, maka kita harus jadi jawaban doa buat orang di sekitar kita yang sedang lapar. Amin. Jadi kalau kita minta secukupnya, pas, ternyata dapatnya lebih, itu artinya, artinya bagi. Jangan disimpan buat besok pelit. Hari ini harus. Hari ini. Minggu yang lalu saya marah kepada 3 orang. Ya. Kami waktu itu rombongan rame-rame dari Tuban kami ke Surabaya. Nah, karena rombongan besar, kami sewa 8 kamar di suatu hotel. Nah, pas hari Senin pagi kemarin tanggal 5, ya saya mau balik ke Nabire. Nah, saya harus ngambil barang di salah satu kamar. Ini yang diisi 3 orang. Saya kaget. Ternyata ada makanan nasi kotak yang masih utuh. Itu saya tahu kami dibagi itu hari Sabtunya. Wih, saya marah. Nah, dari 3 orang itu 1 yang baru kenal saya. Dia kaget waktu saya marah. Saya betul-betul marah. Bilang, kamu tahu nggak? Kamu lebih jahat daripada penjahat dan perampok. Wih, yang belum kenal saya itu mukanya berubah. Harusnya Sabtu malam itu ada orang yang lapar dan jadi kenyang sambil dia tidur. Tapi gara-gara kalian bertiga tidak ingat nasi kotak ini, kalian tidak makan, tapi kalian gak bagi. Pokoknya saya marah betul-betul. Kaget mereka. Saudara, tanya istri saya, kalau ada makanan yang saya tahu bakal gak habis hari ini, saya langsung kan bagi. Kalau saya gak ketemu orang yang bisa makan, kami bertetangga dengan sekian banyak orang Toraja, maka babi mereka dapat jatah juga. Kalau gak ada orang yang makan, pokoknya jangan disisakan. Selalu begitu. Saya gak tahu saudara mendengar ini apa perasaan saudara. Diminta cukup tapi diberi lebih, artinya kita harus berbagi pada orang lain. Mau melakukan itu mulai hari ini, maka dunia akan kenal Yesus lewat kita. Dunia akan diberkati Tuhan luar biasa. Dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa lewat hidup ini. Kalimat berikut doa itu saudara renungkan sendiri. Ayat terakhir untuk kita melihat betapa ajaibnya Tuhan. Kalau kita betul-betul melakukan seluruh firman itu, dampaknya itu ke siapa?
Kita harus ingat ini. Inilah perintah yang Tuhan berikan buat kita. Kita buka ayat terakhir, Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Saya akan tekankan sampai 18-nya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Ya. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa? Ayo, tentang apa? Apa yang memberi faedah? Dari tadi sampai sekarang kita dengar pengajaran Tuhan enggak? Loh, dengar tidak? Mengajar apa? Mengajar bukan memberi, lupa, menderita secara fisik. Itu dari awal yang kita belajar. Menderita secara fisik sampai berkorban, sampai rasa sakit di hidup kita. Ya. Kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ketika Papa mengajar kita dan menuntun kita, harapannya begini. Sekiranya engkau ngapain? Memperhatikan perintah-perintahku yang tadi ini, siap menderita secara fisik, siap diproses untuk menjadi sama seperti Yesus, dan semuanya itu sekiranya saudara dan saya, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka apa kita? Damai sejahtera kita akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan berlimpah, terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Stop dulu sampai di situ. Coba renungkan, hubungkan dengan kata gelap tadi. Apabila kita begini-begini, maka terangmu akan muncul dan kegelapanmu akan hilang. Nah, kalau kita mendapat dua hal, damai sejahtera dan kebahagiaan, ada gelap nggak di hidup kita? Jawab baik, tidak ada. Maka itu maafkan saya, bukan untuk menghakimi. Kalau ada di antara kita warga Nabire yang masih bersama-sama kita mendengar dari jauh, kalau ada di antara kita rasanya yang namanya damai dan bahagia jauh sekali, berarti kita sedang apa? Ayo ayatnya sedang. Coba dibalik, berarti kita sedang tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Aduh, susah sekali ini aja ya. Nggak, betul tidak? Apa saja. Ya, saya persingkat. Siapa yang hari-hari hidupnya rasanya gelap betul? Siapa yang hari-hari hidupnya rasanya yang namanya damai dan bahagia jauh sekali? Jangan salahkan siapa-siapa. Ini yang kita harus lakukan. Berarti kita sedang tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Karena Papa berjanji, apabila engkau begini-begini, maka sekarang Yesaya 48. Sekiranya kita hidup memperhatikan perintah-perintahnya, wih, yang namanya damai, namanya bahagia, nggak habis-habis, terus berlimpah. Maka kalau nggak habis-habis, bisa kita bagi nggak? Bisa. Saudara, ini yang Tuhan rindukan. Nah, ini yang terakhir. Apa yang terjadi kalau kita hidup memperhatikan perintah-perintahnya dari semua konsep tadi? Lihat ayat 19. Siapa yang disebut pertama kali? Ayo. Maka, ada kata maka lagi. Artinya ini akibatnya. Maka siapa? Ayo, siapa kita? Keturunan kita, anak cucu kita. Terus
Nah, yang punya anak 2, 3 kurang, harus kayak pasir anakmu. Itu menuruti perintah Tuhan. Karena sekurangnya awas kamu. Seperti pasir banyaknya, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Tapi yang hebat ini, baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Bukankah kita sebagai papa mama hidup untuk anak-anak? Dan ini, jangan siapkan warisan untuk anak-anak. Banyak orang tua bijaksana, walaupun kaya, tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya. Alasannya ada 2. 1, supaya teman-teman mereka nggak jadi jahat, karena tahu temannya dapat warisan banyak. Yang kedua, ini alasan penting, sebab kita belum tahu mantu-mantu kita nanti bagaimana. Betul tidak? Dan itu orang-orang bijaksana yang di dunia, kita belajar dari mereka. Suruh mereka berusaha sendiri. Ya, yang pertama saya belajar itu dari Bill Gates, orang kaya raya. Ternyata Bill Gates sudah membuat testamen bahwa nanti kalau dia meninggal, anaknya cuma dapat 10 juta dolar. Padahal kekayaan bapaknya 70 miliar dolar. Karena itu alasan. Kalau saya tahu dari sosial media, saya juga baca dari grup GBI Karangmulia ini, ada koki terkenal di Inggris. Baca itu dia, kaya raya, tapi mewariskan sedikit untuk anaknya. Karena bapaknya bilang supaya mereka tahu jerih payah cari duit. Dan itu betul. Maka itu ayo mulai hari ini menderita secara fisik itu juga untuk berkorban sampai sakit. Kalau sudah keseringan sakit, kita sudah nggak ada rasa lagi, dan itu sudah jadi kebiasaan kita. Ingat, dampak ketaatan kita kepada siapa? Anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua hidup dalam damai dan bahagia setiap hari, anak-anak kita sehat. Anak-anak capek kalau lihat papa mamanya rajin berkelahi. Banyak nggak suami istri rajin berkelahi? Banyak sekali. Ayo kita berubah mulai hari ini. Siap jadi berkat buat dunia ini? Siap jadi pelaku firman Tuhan? Maka, kata itu jangan lupa, maka, akibatnya luar biasa. Tuhan memberkati kita semua.